Pandemi COVID-19 masih terus terjadi. Tak peduli usia, corona terus menyasar tanpa henti. Usaha sejumlah negara mencari vaksin pun dijajaki. Berharap ada asa di tahun ini. Seakan terjawab, beragam jenis vaksin akhirnya ditemukan para ahli. Meski tahapan uji klinis masih harus dilewati, namun sejumlah negara termasuk Indonesia disebut siap memakai. Pemerintah pun dikabarkan telah mengamankan stok vaksin dari sejumlah perusahaan farmasi. Salah satunya vaksin Sinovac yang akan digunakan pada November ini. Namun rencana ini mundur dengan alasan belum lulus uji. Vaksinasi pun dijanjikan pada minggu ketiga Desember nanti. Lalu bagaimana kesiapan pemerintah melakukan vaksinasi hingga kini? Akankah terlaksana atau justru mundur kembali? Inilah Satu Meja The Forum, maju mundur vaksin corona. Sudah bersama saya narasumber yang terhubung melalui sambungan Zoom, ada Dr. Adib Kumaydi. Selamat malam, Dr. Adib, Ketua terpilih PB Ikatan Dokter Indonesia. Selamat malam, Mas Budiman. Malam. Kemudian ada Mas Bambang Herianto, Corporate Secretary dari Bio Farma. Malam, Mas Bambang. Selamat malam, Mas Budiman. Kemudian ada Dr. Brian Sri Prahastuti, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden. Malam, Bu Dr. Brian. Selamat malam, Mas Bambang. Ya, yang Mas Budiman, ya. Yang keempat ada Profesor Kusnandi Rusmil, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran. Malam, Prof. Selamat malam, Mas Budiman. Oke, baik. Saya akan mulai diskusi ini kepada Ibu Dr. Brian. Dr. Brian, jadi persisnya per hari ini vaksinasi itu akan dimulai kapan? Kalau perintah terakhir sih memang dikatakan bahwa Desember itu kita akan mulai setelah lambat-lambatnya adalah awal 2021, berarti Januari ya. Itu informasi terakhir seperti itu. Tapi tentu saja nanti kita akan melihat perkembangannya juga kan. Salah satunya kan kita memang masih menunggu yang keyakinan kita kan sebenarnya menunggu dari uji klinis yang dilakukan oleh Prof. Nandi ya untuk Sinovac. Yang kita tahu waktunya mungkin nanti Prof. Nandi akan bisa menjelaskan bahwa itu bulannya juga lebih ke belakang begitu. Tapi yang perlu diingat juga bahwa di dalam rencana, di dalam roadmap kita, itu vaksinnya kan ada beberapa kemungkinan ya sumber vaksinnya. Jadi tidak hanya Sinovac saja. Oke, kalau yang pertama akan disuntikkan sebagai kick off vaksinasi itu diperkirakan pada minggu ketiga Desember. Di dalam rencana seperti itu, tetapi kita masih belum tahu juga nih, Mas Budiman, kan masih menunggu ya, karena ya tadi kan semuanya sampai hari ini kan kita sebetulnya belum tahu juga ya vaksin-vaksin ini yang sudah siap, uji klinisnya selesai, sudah publish dan sudah dinyatakan aman, kemudian efektif dan memenuhi segala macam persyaratan, itu kan juga belum selesai. Tetapi yang harus kita pahami bersama bahwa karena ini vaksin semuanya adalah vaksin baru, maka kan ada komitmen pemerintah untuk istilahnya komitmen untuk membayar di muka, memastikan bahwa kita mendapatkan jatah. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi pastinya kapan itu akan dilakukan dan kapan kemudian vaksin akan kita dapatkan dan akan dilakukan menjadi bagian dari program vaksinasi, kita pasti akan menunggu berbagai macam approval ya, persetujuan. Artinya bahwa memang sampai sekarang memang di atas meja akan dilaksanakan pada minggu ketiga, tapi masih akan menunggu hasil uji klinis ketiga sampai rampung dulu begitu?
Betul ya, kita kan prinsip dari pemberian vaksinasi itu kan kita dua tuh. Kita harus memastikan bahwa vaksin itu aman dan vaksin itu efektif. Dan Oke. untuk konteks di Indonesia, kita harus pastikan lagi yang nomor 3 bahwa vaksin ini diterima oleh masyarakat. Oke. Itu karena mempertimbangkan negara kita mayoritas kan Muslim ya, jadi kita ada pertimbangan untuk halal segala macam. Itu menjadi pertimbangan. Oke, siapa nanti lembaga di Indonesia yang akan menentukan go atau no go-nya vaksinasi itu? Yang akan menentukan go no go maksudnya jenis vaksinnya Bukan, begitu. katakanlah sudah siap dan mengatakan ini apakah BPOM mengatakan go silahkan divaksinasi atau siapa? Itu kita harus lihat di dalam perpresnya. Kan sudah diatur di dalam perpres nomor 99. Di dalam perpres itu jelas masing-masing itu mempunyai tugas apa. Badan POM mempunyai tugas untuk salah satunya adalah mengeluarkan izin edar atau di dalam situasi emergensi karena kedaruratan dia mempunyai otoritas untuk mengeluarkan yang disebut dengan emergency use authorization. Oke. Begitu. Tetapi untuk pengadaan disebutkan di sana pengadaan itu di situ diatur kok ada apa siapa yang bertanggung jawab untuk itu termasuk adalah badan usaha, kemudian swasta, kemudian ada banyak dalam perpres itu jelas sekali. Sementara untuk menentukan alokasi, kemudian persiapan dan segala macam itu Kementerian Kesehatan. Di perpresnya itu sudah jelas sekali dan Perpres 99 itu kalau saya tidak salah itu ditandatangani Oktober ya, awal Oktober kalau tidak salah. Jadi ya kita merujuk pada apa yang tertuliskan di dalam Perpres nomor 99. Oke, Bu Dr. Brian, kalau kita lihat berbagai vaksin ya yang ada dan akan sudah dijajaki oleh Indonesia, ada pertama adalah vaksin merah putih ya, kemudian ada AstraZeneca yang diproduksi di Inggris, ada Sinovac, ada Sinopharm, ada CanSino, ada Genesin. Sebetulnya mana yang akan paling lebih dulu akan disuntikkan kepada masyarakat? Ini kan kalau untuk itu kita harus merujuk pada roadmap. Walaupun roadmap yang sekarang ada, ini sebetulnya roadmap yang dikeluarkan oleh Dirjen P2P Kementerian Kesehatan. Dan ini seingat saya beberapa mungkin minggu yang lalu ya, ini kan ada pembicaraan tentang untuk segera memfinalisasi roadmap ini. Artinya harus difahami bahwa roadmap ini sekali lagi karena ini vaksin baru dia akan sangat dinamis. Itu akan banyak perubahan. Nah kalau kita merujuk pada roadmap yang ada sekarang, memang skenario-nya macam-macam di situ. Yang jelaskan dari awal disebutkan bahwa kita melihat pada beberapa kandidat vaksin yang berkembang di dunia. Kemudian ada hampir 146-an kalau nggak salah. Kemudian ada 34 vaksin yang sudah 36 vaksin itu yang sudah diuji cobakan kepada manusia. 9 vaksin sudah masuk di dalam uji klinis 3. Nah, kita lihat di dalam yang uji klinis 3 itu termasuk di dalamnya adalah Sinovac, Sinopharm, kemudian AstraZeneca, begitu ya. Kemudian yang Pfizer juga masuk di sana. Kemudian kita lihat lagi kalau untuk Indonesia di situ disebutkan juga tuh ada ada skenario-skenarionya. Seingat saya di situ dimasukkan Sinovac itu nomor 1 ada di sana. Ada Sinopharm kemudian dan di bawahnya tuh ada beberapa yang lain ya. Nah, itu kalau kita melihat dari jenis-jenis produsennya itu seperti itu. Oke, baik. Sebelum saya ke Prof. Kusnandi, dengan laporan dari Brasil yang mengatakan uji klinisnya dihentikan, apakah kemudian itu akan berpengaruh kepada policy pemerintah akan menggunakan Sinovac pada Desember minggu ketiga nanti? Bu Brian, Dr. Brian dulu. Sorry, maaf. Tadi saya pikir untuk sebelum ke Prof. Kus, Bu Brian dulu. Ya, gimana ya sekali lagi Mas Budiman? Dengan kasus Brasil, di mana kemudian lembaga kesehatannya kemudian menunda terlebih dulu karena uji klinis, apakah policy Indonesia berubah? Nah, kalau ini kan berkaitan dengan Sinovac ya. Kalau Sinovac, ini kalau kita lihat di dalam rencana pemberian vaksin, dia memang yang Sinovac itu munculnya tidak di bulan Desember tahun 2020. Karena ini harus menunggu hasil. Kan
skenario uji klinis itu sudah bisa diprediksi kapan selesainya Oke, ya. oke. Nah itu kalau nggak salah nanti Prof Nadia mungkin bisa Ya. dipastikan lagi. Seingat saya itu bulan Februari atau Maret begitu ya baru Maret. selesai. Oke. Kemudian karena pengambilan penyuntikan terakhirnya kan baru kemarin Oktober minggu ketiga selesai. Tetapi kan masih menunggu kan. Kemudian itu kan baru disuntik, harus diikuti. Kemudian menunggu dulu interim reportnya. Itu baru dari Indonesia. Oke. Kemudian nanti melihat lagi dari 3 negara yang lain gitu loh. Baru kemudian bisa disimpulkan. Pada saat yang bersamaan BPOM itu sudah melakukan visitasi ke pabriknya yang di sana. Oke. Baik. Yang di Cina untuk melihat itu. Jadi Baik. nanti itu akan digabungkan informasi itu, Mas Budiman. Baik, saya ke Prof. Kusnandi Rusmil. Prof, jadi sampai sekarang hasil uji klinis yang dilakukan oleh Unpad sampai sejauh mana, Prof? Terima kasih Pak Budiman. Jadi kita dengan subjek penelitian 1620 itu Oke. semuanya sudah disuntik. Sudah disuntik yang pertama ya? Dua-duanya? Yang pertama. Oke. Yang kedua udah 1601 yang disuntik. Oke. Ya. Jadi yang dapat suntikan kedua. Yang selebihnya yang kurangnya itu dia nggak dapat yang kedua oleh karena ada yang mundurkan diri, Oke. kemudian ada yang sakit dan sebagainya. Oke. Dan kemudian selanjutnya kita memeriksa darah. Kan sebelum disuntik kita periksa darah ya. Oke. Kemudian 1 bulan setelah disuntik diperiksa darah, 3 bulan setelah suntik diperiksa darah, 6 bulan setelah suntik diperiksa darah. Nah dari yang disuntik ini semua, dari laporan yang saya dapat, ya dari catatan-catatan yang ada, bahwa kejadian yang hampir semua kejadiannya itu tidak ada yang serius. Tidak ada yang serius? Tidak ada, jadi semuanya ringan. Saya katakan ringan. Oleh karena saya bandingkan pada waktu saya melakukan uji coba vaksin tetanus, difteri, pertusis, waktu itu panasnya itu lebih saya rasakan dibandingin saya menguji coba vaksin COVID ini. Jadi saya anggap ini gejala klinis yang mengkhawatirkan itu nggak ada. Panasnya itu dalam 2 hari hilang. Dan itu tidak begitu tinggi dan hanya yang panas itu sekitar 20%. Artinya Prof. Kusnandi, artinya bahwa vaksin Sinovac itu kalau lihat uji klinis sampai sekarang akan aman dan akan kemudian vaksinasi pertama pada minggu ketiga Desember? Ya, jadi sebelum saya melakukan uji klinis ini, tentu saya mencari dulu keamanannya. Saya pelajari dulu. Saya nggak akan melakukan uji klinis kalau saya tidak tahu betul tentang keamanannya. Saya melihat fase 1 yang ada di Wuhan, fase 2 ada yang di Wuhan. Itu saya lihat dari tulisan-tulisan yang ada di majalah dan juga di clinicaltrial.gov. Nah itu aman dan dia itu imunogenik ya. Imunogenik. Sehingga dilanjutkan ke fase 3. Fase 3 selain lihat keamanan dan imunogenik, itu juga dilihat efficacy. Jadi efficacy itu bisa kita lihat dibandingkan antara yang dapat subjek yang dapat vaksin dan subjek yang dapat placebo. Nah sehingga nanti nah itu nanti dalam akhir penelitian kita bisa tahu efikasinya gimana. Seperti itu. Jadi Prof. Kus, pertanyaannya adalah kalau tadi pemerintah sudah mempersiapkan bahwa minggu ketiga Desember itu akan dilakukan vaksinasi dengan Sinovac, artinya berdasarkan data dari uji klinis yang ada sekarang itu akan bergerak sesuai dengan schedule ya. Secara medis akan selesai ya? Belum. Karena saya interim reportnya aja Januari. Itu interim report. Interim report Januari berarti belum bisa dilaksanakan pada minggu ketiga Desember? Ya, belum. Jadi interim reportnya aja nggak bisa, bukan begitu. Saya belum selesai ini. Interim report saya itu bulan Januari, terus kemudian nanti selesainya itu pada akhir Maret ya. Nah, kalau kita mau mempergunakan ya, kita bisa mempergunakan vaksin Sinovac, tapi itu yang udah selesai uji klinis. Yang dari luar negeri ya? Karena kita uji klinisnya paling belakangan dibandingkan lain. Yang lain-lain itu selesainya bulan November udah selesai. Kita belum. Jadi kalau kita ingin beli dari yang lain yang udah dapat
izin dari WHO, WHO? kalau udah dapat izin dari WHO, dimanapun itu bisa pakai gitu. Oke. Indonesia bisa pakai, di seluruh dunia bisa pakai. Yang penting ada sertifikasi dari WHO. Jadi, Indonesia juga nanti- Prof. Kusnandi, jadi vaksin yang kemungkinan akan dipakai pada minggu ketiga itu bukan dari vaksin yang diuji klinis di Indonesia ya? Tapi jawaban Prof. Kusnandi setelah jeda berikut ini saja. Ya.